Tema firman Tuhan, harus ada gua singa. Saudara, Alkitab mencatat bahwa di akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sukar. Hari ini mungkin saudara berkata, oh enggak, aman-aman Pak Pendeta. Tetapi harus ada gua singa akan kita temui di hari-hari ke depan, atau yang sudah pernah dan sementara mengalami yang namanya tekanan hidup. Gua singa itu pergumulan yang sangat berat yang menindih di dalam pribadi kita. Rasa-rasanya mau keluar rumah tidak mampu. Rasa-rasanya mau bekerja tidak mampu. Bahkan ada bisikan-bisikan iblis, ayo bunuh diri aja. Ayo bunuh diri aja. Ya, iblis begitu. Iblis paling senang menghancurkan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, iblis paling senang menghancurkan orang justru yang dekat dengan Tuhan kita. Nah, kita baca Daniel pasal 6 ayat 28. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Saudara, akhirnya orang yang menuduh Daniel, istilah sekarang provokator. Di zamannya Daniel udah banyak provokator. Hati-hati. Banyak orang sekarang bermuka dua. Mukanya dua, orangnya satu, tapi mukanya dua. Mukanya, yo lihat, mukanya dua. Hati-hati. Alkitab selalu menerangkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Dan sekarang banyak muka-muka dua. Orangnya satu, mukanya dua. Artinya di depan kita manis. Wow, Pak, senang bisa jumpa dengan Bapak. Pak, Bu, wow, luar biasa berkatnya ya. Padahal di hatinya marah kalau kita berhasil. Di hatinya rasa-rasanya kalau boleh dia mati sudah. Setiap kali saya lihat dia, saya punya hati, marah. Kenapa? Provokatornya ini tidak diberkati. Yang biasanya provokator, tukang, dia menjahati, dia fitnah, tukang fitnah, biasanya tidak diberkati. Tetapi Raja Darius, dia sampai mengeluarkan surat bahwa harus menghormati Allahnya Daniel di gua singa. Kalau Alkitab mencatat akan terjadi masa yang sukar, presiden manapun, gubernur manapun, wali kota manapun tidak mampu menahan masa yang sukar di hari-hari. Coba kita lihat, Sritex adalah pembukaan resesi terjadi, Yamaha dan lain-lain. Jangan anggap enteng. Sritex dia tidak langsung hancur, tetapi peristiwa COVID tahun 2000 baru dampaknya di 2025. Peristiwa awal tahun Sritex, Yamaha, Adidas akan terasa nanti
di bulan-bulan ini, bulan April ini, Mei, akhir tahun, karena Alkitab sudah mencatat, Alkitab yang catat, kita harus berhadapan dengan gua singa. Tetapi percayalah, kalau kita membangun keintiman seperti Daniel 3 kali sehari, dia selalu memuji menyembah Tuhan, dia selalu bergantung kepada Tuhan. Mari kita bergantung kepada Tuhan. Kalau kita bergantung, aman. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, selesai. Bahkan kita dipermuliakan. Ayat yang terakhir, dan Daniel itu mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Dari zaman ke zaman, Daniel punya jabatan yang sangat tinggi. Daniel tidak kenal yang namanya cari muka. Dia datang kepada raja, raja, hebat. Daniel bukan penjilat. Tidak, Daniel tidak ada di pikiran Daniel itu penjilat, cari-cari muka, menjahati orang supaya karirnya naik. Itu namanya cari muka. Dia jual orang lain, dia jual temannya, dia jual saudara kandungnya, dia jual sepupunya, supaya di depan saudara orang yang menjual begitu bisa mati cepat. Saudara, ada hamba Tuhan yang kami temui, dia jual kami karena yang dia jual orang kaya di depan orang kaya supaya orang kaya kasihani dia. Ternyata pendeta itu mati cepat. Kenapa? Dia suka bermuka dua. Kalau jemaat biasa bermuka dua, namanya jemaat biasa. Tapi kalau penatua, syamas, ketua komsel, pelayan, ketua sektor, pendeta muda, wakil gembala, parah. Mari kita walaupun akan berhadapan dengan gua singa, kita tetap bergantung kepada Tuhan. Kalau dengan Tuhan semua beres, semua aman, semua terkendali. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang El Shaddai, Allah Yehova Jireh. Tuhan memberkati.